Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada podcast kali ini, podcast yang ke-47 ya, podcast Oif Umsu. Nah, di sini kita pada hari ini kita laksanakan kegiatan podcast yang kita hadirkan narasumber dari mahasiswa UIN Sultanah Rasya Loksmawe. Dengan siapa? Boleh perkenalkan dulu namanya. Khalil ya namanya ya. Khalil apa nama lengkapnya? Nama lengkap Muhammad Khalil Mubarak. Muhammad Khalil Mubarak. Ya, Muhammad Khalil Mubarak. Ini kita bawa dari Aceh langsung nih. Jadi ini ceritanya kan Khalil berada di ruangan itu tuh sebelumnya dari apa sih kalau boleh tahu? Nah, sini Khalil karena sekalian magang. Magang ya. Salah satu program dari kampus itu OJT bagi mahasiswa semester 7 di UIN Sultanah Rasya. Nah, jadi Khalil memilih tempatnya yaitu di Oif Umsu. Oif Umsu, luar biasa keren sekali. Jadi salah satu program yang ketika mahasiswa yang sedang magang ke Oif Umsu biasanya itu kita jadikan sebuah program tuh dalam kegiatan itu, salah satunya itu adalah podcast yang pada hari ini kita laksanakan. Begitu ya kalian ya? Iya. Ya, luar biasa. Dan mungkin yang sebelum-sebelumnya juga kita laksanakan podcast yang seperti ini juga gitu kalian. Nah, ini Oif Umsu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin dijawab oleh Khalil sendiri pada podcast kali ini. Untuk pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan dulu mewakili dari Oif Umsu, bisa diceritakan sedikit tentang Khalil dirimu, bagaimana perjalanannya hingga pada akhirnya bisa menjadi mahasiswa ilmu falak di UIN Sultanah Rasya Loksmawe Aceh. Boleh ceritakan dulu. Nah, langsung saja nih kan. Mantap. Jadi awal mulanya itu kan ini pas awal bulan Ramadan. Iya. Itu kan banyak nih permasalahan awal bulan Ramadan. Kenapa nih Muhammadiyah mengambil keputusan bahwasanya hari ini awal 1 Ramadan, kenapa Nahdlatul Ulama ataupun NU mengambilnya besok? Kenapa itu menjadi perbedaan? Nah, Iya. jadi dari situ niatnya udah kayaknya seru nih membahas ini, kayak pengen tahu kenapa ada perbedaan. Apalagi kayak di Aceh itu dia ada yang namanya kayak mengikuti ulama-ulama di sekitar. Jadi kayak kalau Nahdlatul Ulama mengambil hari apa, NU mengambilnya hari apa, Muhammadiyah ambilnya hari apa, dan warga Aceh dia tetap berfokus kepada ulama. Jadi kayak pengen menguliti masalah awal bulan Ramadan gitu, kayak awal-awal bulan Hijriyah lah. Sehingga ingin menjadi bagian dari itu gitu ya. Dari itu. Luar biasa ya, keren sekali ya, punya visi dan misi yang bagus ketika mau mengambil jurusan ilmu falak di UIN Sultanah Rasya Loksmawe Aceh ya. Nah ini ada kan sebagai ini peran mahasiswa falak nih sebagai ketua HMJ ya. Jadi kan Khalil ini kan sebagai ketua HMJ di mana Khalil? Di jurusan falak UIN Sultanah Rasya. Oke. Luar biasa ya. Ini menjabat ini berapa periode lagi kira-kira? Cuman satu periode, jadi 2024-2025. 2024-2025. Ini di penghujung masa jabatan. Iya, mantap. Ini udah menghujung nih, ya. Tapi ini pertanyaannya nih Khalil ya. Bagaimana Khalil itu melihat peran mahasiswa falak dalam menghidupkan tradisi ilmiah dan riset astronomi Islam di lingkungan kampus? Itu gimana tuh? Nah, kalau kami di HMJ khusus ya, kami selalu mengadakan Rukyatul Hilal. Rukyatul Hilal. Setiap awal bulan Hijriyah, kami selalu melakukan yang namanya Rukyatul Hilal. Kami juga di UIN Sultanah Rasya kami juga mempunyai observatorium. Itu khusus kami untuk melakukan pengamatan hilal, pengamatan matahari, dan pengamatan malam lainnya, misalnya pengamatan bintang. Dan kami juga rutin mengadakan yang namanya kajian. Kalau kami ini kayak program Khalil di masa jabatan ini yaitu ada namanya antariksa, antara kita dan semesta. Wah, keren itu ya. Sudah hadir. Itu sudah selesai seri 1. Itu ada 5 episode. Ada 5 episode. Maksudnya gimana itu antariksa? Nah, jadi antariksa itu kita laksanakan kayak 2 bulan sekali. Nah, nanti kita mengundang narasumbernya dari apakah itu dari alumni
Dan kemarin kami juga sempat mengundang Bang Dimas Firdaus Oke. selaku pemateri. Nah, jadi kami mengadakannya kan 12 kali. Kami mengundang pemateri-pemateri yang luar biasa. Nah, di situ nanti kami itu dikhususkan untuk mahasiswa jurusan ilmu falak untuk memperbanyak ilmu-ilmu di luar kampus. Ya. Tapi kalau misalkan mahasiswa dari luar bisa gabung nggak di sini? Nah, itu bisa juga. Bisa juga. Tapi khusus utamanya gitu. Ya, utamanya untuk mahasiswa ilmu falak. Nah, tapi juga terbuka untuk umum. Iya, oke. Nah, jadi ya. Antariksa tadi gimana tuh? Nah, itulah antariksa itu berarti kegiatannya kayak diskusi. Jadi kayak kami sediakan tempat diskusi, kami siapkan pemateri, itu bisa daring dan luring. Oh, tapi kegiatannya kemarin yang terakhir itu Kalau yang terakhir itu kami dengan temanya Inom. Kami buat pengamatan Inom, sama kami melakukan diskusi. Wah, luar biasa. Offline ya? Offline. Ya. Luar biasa. Selain yang itu tadi terkait dengan antariksa, ada lagi nggak yang lain seperti itu? Kami juga ada melakukan yang namanya roadshow teleskop. Kalau di OIF UMSU dia lebih dikenal dengan OIF Go to School. Nah, kalau kami di sana roadshow teleskop. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah ataupun pesantren yang ada di Aceh. Kami kayak mengajari siswa-siswanya yaitu tentang ilmu falak lah, khususnya kayak arah kiblat, kayak penentuan awal bulan Ramadan, gerhana, dan kalender hijriah gitu-gitu. Ya, luar biasa. Jadi gimana pengalamannya ketika kalian terjun langsung ke anak-anak sekolah itu? Nah, kalau kita terjun langsung ke anak-anak sekolah, ini kan kayak kita ini kan cukup materi. Nah, itu kan kita juga dapat menangkap bahwasanya mereka ini mempunyai kemampuan sampai mana misalnya. Dia kayak pengen menanyakan misalnya kayak, oh kalau kita lihat teleskop nih, ada yang pengen ini bang harganya berapa? Nah, kalau anak-anak biasanya gitu. Nah, kalau ada yang agak kritis jadinya, ini nggak bisa lihat alien apa enggak gitu. Jadi kita harus mempunyai jawaban-jawaban yang khusus itu. Khusus itu ya. Berarti banyak ya anak-anak yang antusias terkait dengan itu. Ya walaupun kalau kita pahami bahwasanya untuk astronomi orang Indonesia sendiri belum hampir ini dari dari pandangan sendiri ya, bahwasanya masyarakat tuh masih belum terlalu paham terkait dengan astronomi. Termasuk saya awal-awal belum gabung ke OIF UMSU begitu ya. Dirimu juga gitu kan awalnya. Gitu. Oke, bagus, luar biasa. Nah, tadi kan pertanyaan kan menghidupkan tradisi ilmiah dan riset astronomi Islam di lingkungan kampus. Ya, tadi dengan program yang tadi, ya kan salah satunya. Mungkin tadi ada lagi nggak program yang lain selain dari itu? Kalau yang utama sih itu ya. Itu aja, luar biasa, keren banget ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, perkembangan ilmu falak di UIN Sultanah Narasia. Bagaimana perkembangan studi ilmu falak di kampus UIN tadi? Adakah inovasi kurikulum, kegiatan observasi ataupun penelitian terbaru yang sedang dilakukan? Itu ada nggak kira-kira? Kalau kami di UIN Sultanah Narasia itu ada kayak kan banyak nih kurikulum positif yang dikembangkan. Kayak satunya kayak dosen mulai mengajari kami tentang penggunaan software astronomi. Nah, dan juga ada seperti pemrograman Python untuk melakukan hisab. Nah, itu juga sudah mulai dilakukan di UIN. Python? Ya, itu kayak Python untuk perhitungan astronomi. Jadi ada program, jadi kita tinggal memasukkan tanggal, jam. Nah, jadi kita itu dapat hasilnya kayak waktu sholat di jam berapa, asar, subuh itu sudah ada programnya. Jadi program untuk dimasukkan kode-kode itu tadi ya, sehingga jadi di bagian ke digitalnya gitu. Mantap, luar biasa. Selain itu juga ada lagi nggak kira-kira untuk penelitian terbaru? Kalau penelitian terbaru, kami kalau di UIN kami agak kurang kalau di kurang ya. Palingan tulisan-tulisan gitu. Tulisan-tulisan sama kayak pengamatan-pengamatannya. Oke, luar biasa kalian ya. Nah, ini hubungan falak dan astronomi modern. Jadi dalam perspektif mahasiswa, bagaimana menurut Halil melihat sinergi antara ilmu falak klasik dengan astronomi modern saat ini? Nah, ayo gimana? Kalau saya yang melihat ini kan bukan sebagai dua hal yang terpisah. Itu kayak astronomi klasik sama astronomi modern. Di astronomi klasik kita mengetahui bagaimana orang-orang dulu misalnya kayak awal mula alat gitu. Nah, sedangkan alat astronomi sekarang kayak di masa modern itu kayak ada yang namanya teleskop. Nah, jadi kayak ilmu falak klasik memberikan kita fondasi filosofisnya. Nah, sedangkan tujuannya itu kita mengetahui tujuannya untuk apa, kenapa ada alatnya gitu-gitu. Lalu itu dalam konteks ibadah. Nah, sementara astronomi modern memberikan kita alat-alat dan data presisi.
sekarang mempunyai data presisi, nggak seperti dulu. Jadi seperti contohnya konsep rukyatul hilal, pengamatan hilal adalah itu kan warisan klasik. Nah, namun untuk memprediksi di mana dan kapan hilal bisa terlihat, kita juga butuh yang namanya astrofisika. Di situ kita juga butuh alat-alat modern untuk mengetahui kondisi cuaca untuk rukyah hilal itu. Oke, luar biasa. Kalau menurut kalian nih, apakah masih relevan alat klasik itu masih relevan nggak kalau misalnya kita gunakan hingga sekarang? Kalau dengan keadaan cuaca yang bersih, sungguh relevan. Relevan juga ya, gitu ya. Masih bisa digunakan kalau instrumen-instrumen klasik seperti itu ya. Kayak tadi ada Rubuk Al-Mujayab, ada Mizwala, masih ya palingan itu sebagai bahan belajar. Bahan riset. Bahwasanya kita tuh nggak meninggalkan yang lalu gitu. Kita masih mempelajari yang lalu tentang sejarah penggunaan alat-alat yang sudah berlalu lah itu sebelum hingga menjadi yang digital sekarang gitu ya kalau ya. Luar biasa, keren banget ya. Nah, ini proyek dan kegiatan HMJ Falak, bisa dijelaskan beberapa kegiatan unggulan atau program yang telah dilaksanakan oleh HMJ Ilmu Falak. Apa dampaknya bagi mahasiswa dan masyarakat? Nah, itu gimana? Oke. Nah, kayak tadi yang saya udah kali bilang itu ada kayak Rosio Teleskop. Nah, itu kan salah satunya Rosio Teleskop. Jadi kami ke sekolah, kami memberi materi kepada anak-anak, lalu kami juga menerima kunjungan. Dari sekolah ingin berkunjung ke observatorium ilmu falak di UIN Sultan Hasanuddin, kami juga menerima. Jadi kami kasih materi. Jadi nanti kami mempunyai 2 sesi. Pertama ada sesi indoor, kami kasih materi, kami jelaskan apa-apa. Lalu sesi kedua kami ada di pengamatan. Nah, itu ada di lantai 3 dari labnya. Berarti di lokasi itu? Di lokasinya. Di lokasi, bukan ke sekolah? Itu ada 2. Yang pertama kami ada roadshow teleskop itu keluar. Yang kedua juga kami menerima kunjungan. Nah, itu beda. Jadi yang cerita yang ini yang terima kunjungan gitu? Jadi yang pertama itu kami roadshow, itu kami kayak ke sekolah-sekolah. Yang kedua kami mempunyai menerima kunjungan. Tadi ya. Lalu selanjutnya kami mempunyai acara itu workshop ilmu falak tahunan. Workshop ilmu falak tahunan. Di situ kami angkat misalnya materi kayak tahun ini kita angkat masalah filologi, masalah dari kitab-kitab. Berarti temanya disesuaikan. Lalu kami juga pernah mengangkat tentang BMKG. Lalu kita tahun ini ingin mengangkat masalah astroturism. Ini udah terlaksana belum untuk tahun ini? Belum, ini nanti di tanggal 25 lah insya Allah. Tanggal 25 ini dibuka untuk umum atau gimana? Kalau ini cuma kita khususkan untuk mahasiswa yang ada di mahasiswa yang ada di UIN itu. Bukan hanya ilmu falak aja. Gitu, luar biasa. Jadi selain dari itu ada lagi. Nah, kami juga melakukan pengamatan fenomena langit, misalnya kayak tadi inom, kayak gerhana. Kami itu kalau ada kegiatan itu kami buka untuk umum. Nah, jadi kami sebarkan flyernya. Kami undang semua yang ingin menyaksikan fenomena langit tersebut. Nah, baik teman-teman atau masyarakat yang berada di Aceh ya, Lok Sumawe, itu bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti ikutin follow akun sosmednya, akun sosmed siapa nih? HMJ ya? Falak. HMJ Ilmu Falak apa? UIN Sultan Hasanuddin. UIN Sultan Hasanuddin. Ya, nanti bisa cek ya di Instagram ya. Nanti ada kegiatan atau ada flyer-flyer terbaru terkait dengan itu. Nanti ikuti aja, nanti bakal free untuk ikuti kegiatan astronomi tersebut gitu. Nah, luar biasa Khalil ya. Nah, terus tantangan mahasiswa falak, menurut Khalil apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa falak hari ini, baik dari segi akademik, minat generasi muda, dan maupun dukungan fasilitas? Nah, langsung saja kalau di akademik ini khususnya kalau di bagian mahasiswa jurusan ilmu falak di UIN Sultan Hasanuddin. Nah, jadi kami kan ini di bawah naungan Fakultas Hukum. Nah, kalau kami di sana bukan kami hanya mempelajari tentang ilmu falak, tapi juga kami dituntut untuk harus bisa hukum Islam dan hukum tata negara, hukum nasional. Itu kalau di bidang akademik. Kalau di bidang minat generasi muda, yaitu ada ilmu falak sering dianggap ilmu lama atau sulit. Ilmu lama atau sulit ya? Atau sulit karena banyaknya kalau bayangan orang awam itu kayak banyaknya perhitungan di ilmu falak ini. Nah, kayak banyak perhitungan. Banyak perhitungannya. Banyak perhitungan. Awal masuk sini banyak perhitungan gitu.
Itu yang bikin sulit ya salah Itulah satunya. tantangannya. Kendalanya. Jadi tantangannya itulah kita bagaimana bisa mengemas ilmu menjadi lebih menarik. Nah, lebih menarik kepada generasi Gen Z ini. Ya, tugasnya pendidik lah itu. Pendidik. Memang luar biasa tugas pendidik tuh. Jadi harus dikemas dengan sebaik mungkin untuk disampaikan ke audiens atau kepada murid gitu biar lebih belajar mereka tuh lebih asik gitu ya. Kalau misalkan datar aja ya kurang enak tuh belajar gitu ya. Membosankan juga. Iya, luar biasa ya. Terus bagaimana cara mahasiswa falak berperan dalam edukasi publik, misalnya dalam menjelaskan fenomena astronomi seperti gerhana, proyektil hilal, atau arah kiblat? Itu gimana cara mereka? Nah, kalau cara Atau cara dari pandangan kalian sendiri untuk menjelaskan beberapa materi ya tadi materi yang disebutkan tadi terkait dengan gerhana, proyektil hilal atau arah kiblat itu ada cara tersendiri nggak? ada itu. Ada gimana? Jadi kami kalau emang saya kayak ini salah satunya kita ambil contohnya gerhana. Jadi pada saat gerhana kita bukan cuma menikmati kejadian gerhana tersebut, jadi kita juga menyiapkan PPT ataupun penjelasan. Jadi kita sebelum kita di menit-menit kita tunggu gerhana terjadi, kita juga kasih materi kepada masyarakat umum yang berhadir. Jadi kayak bahwasanya gerhana ini bukan kejadian yang Baru. bukan kejadian baru. Nah, jadi kayak gerhana ini ya sudah diperhitungkan. Nah, kalau kita bilang banyak di masyarakat yang terjadi misalnya kayak ini gerhana akan jadi masalah, akan terjadi musibah. Nah, kita jelaskan maksudnya ini emang fenomena alam. Jadi emang satu tahunnya wajib ada itu 4 gerhana gitu. Jadi gerhana itu bukan yang tiba-tiba muncul Nah, gitu kan. Jadi Pak. sudah ada perhitungan. Ini bahwasanya nanti tahun depan ada gerhana matahari nih. Tahun depan ada gerhana bulan gitu lah. Iya, Ya. iya. Jadi Dan sudah ditetapkan tempatnya gitu. Jadi kayak oh iya. tempat yang bisa mengamati. Misalnya kayak tahun ini kita gerhana di sini. Nah, tahun depan belum tentu kita gerhana di sini. Bisa jadi di belahan dunia lainnya gitu. Kalau misalkan tadi soal gerhana misalkan, kalau gerhana misalnya terjadi di luar gitu, bukan di Aceh gitu kan, itu gimana? Dibuat kegiatan juga atau gimana? Apanya untuk menyampaikan ke masyarakat? Nah, kalau kami itu biasanya kayak cuman cukup kayak menyanyikan siaran mereka, kayak ini titik-titiknya terjadi di sana. Nah, itu bisa jadi daring. Berupa informasi daring dari internet juga di Iya, point player ya, bukan offline dan dijelaskan gitu ya. Tapi kalau misalkan kegiatan langsung di Aceh baru kegiatan Iya. offline gitu kan ada pengamatan bersama, itu gratis kan tentunya? Itu gratis. Gratis, Tidak ya. pernah dipungut biaya. Nggak pungut biaya, jadi bisa menggunakan teleskop juga? Bisa. Disediakan teleskop. Nah nanti ikuti aja follow dari akun HMJ Ilmu Falak apa? Win Sultanah Narsia. Loh, luar biasa tadi. Tadi selain dari gerhana tadi ada lagi nggak? Jadi Rukyatul Hilal gimana? Nah, kalau Rukyatul Hilal juga sama, misalnya kayak kami menyiapkan teleskop, ya kan ada waktu nih. Jadi sebelum waktu matahari terbenam itu kita mengumpulkan masyarakat. Di situ kita kasih penjelasan dari kayak ada ustadz-ustadz ataupun dari Kementerian Agama yang ingin memberikan materi, menjelaskan bagaimana cara Rukyatul Hilal, penjelasan itu dilakukan sebelum terjadinya Hilal tadi ya, Rukyatul Rukyatul Hilal. Jadi kalau misalkan tadi ya, berarti posisinya untuk khusus yang di fenomena Rukyatul Hilal itu HMJ atau Win yang menjadi penyedia panitianya. Kalau kami di Losmai Nah, khususnya itu gimana? dari HMJ Ilmu Falak, kalau kegiatan Rukyatul Hilal yang misalnya kayak Ramadan yang besar gitu. yang besar itu kami buatnya di 2 tempat, di 2 lokasi. Yang pertama ada di Lab Center, yang kedua ada di POB Arun, itu POB Pusat Observasi Bulan, itu yang sudah terdata yang ke nasionalnya. Nah, jadi di situ di POB kita menyiapkan tim ahlinya, dan di Lab Center juga kita memberikan kayak tempat untuk mengamati dari mahasiswa-mahasiswa. Oh gitu. Itu ada kolaborasi atau sendiri gitu? Kalau yang di POB ini kita kolaborasi sama Kementerian Agama Kota Losmawe. Oh, oke. Dengan HMJ yang lain ada? Kalau di sana kami tidak ada. Nggak ada. Atau dengan dari organisasi yang lain atau komunitas yang lain ada? Kami juga, kalau di sana ada satu ini, IAC. Oh IAC. IAC itu apa? Indonesia Islamic Astronomy Club. Internasional ya? Internasional Indonesia. Internasional Islamic Astronomy. Indonesia Islamic Astronomy Club.
Iya, oke, ya. Ya. Saya lupa itu apa kepanjangannya, makanya saya nanya. Ya, itu luar biasa ya, keren. Jadi masalah Rukyatul Hilal ya. Tapi kalau misalkan hari-hari kayak di setiap bulannya, selain bulan Ramadan itu tetap dibikin acara juga atau kalian sendiri juga? Kami bikin acara, tapi ya pengamatannya cuma di lab center. Internal. Berarti kalau publik mau ikut, mau lihat? Boleh, tetap welcome gitu ya. Luar biasa. Terus kalau masalah arah kiblat itu gimana? Kalau masalah kiblat, kalau kami di ilmu falak UIN Sultan kami agak kurang, kayak kurang turun praktik lapangan. Jadi kami praktik tetap ada, kayak pas semester 6 kami mempunyai praktikum arah kiblat gitu. Itu cuman ya praktik di sekitaran kampus, tidak turun ke lapangan khusus. Oke, luar biasa, keren. Nah, adakah nilai-nilai tradisi atau kearifan lokal di Aceh yang masih berkaitan dengan ilmu falak dan bisa revitalisasi oleh generasi sekarang gitu? Nah, kalau kita bahas dengan kearifan lokal itu ada kalau di Aceh yang terkenal dengan nama Kenenang. Kenenang. Pakai ke? Kenenang. Nah, berarti ya ujung apanya setiap namanya. Itu ada kalender kosmik masyarakat Aceh. Kosmik? Kalender kosmik masyarakat Aceh. Kalender kosmik masyarakat Aceh. Berarti ada khusus kalender dari Aceh gitu? Nah, iya, masyarakat Aceh ya? Oh, jadi memang luar biasa di Indonesia ini. Beragam budaya. Jadi budaya itu kan beragam ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang berada di budaya tersebut. Salah satunya itu ilmu astronomi tadi ya. Yang sekarang tuh masih ada gitu? Itu masih ada tapi kayak kurang. Dia lebih ke arah Aceh apa nih? Kayak agak arah ke simuli-simuli sana lah. Oke. Yang masih mempertahankan budaya itu tadi. Itu juga karena ada pengetahuan tentang Kenenang, itu salah satu yang terjadi di Semulu kurangnya pas terjadinya tsunami Aceh. Nah, jadi pas terjadi tsunami Aceh, orang masyarakat yang sudah mengetahui Kenenang itu kan udah tahu nih, misalnya air laut surut nih, mereka langsung mencari tempat yang aman. Nah, jadi karena mereka mengetahui itu di lokasi tersebut tidak ada terjadinya korban jiwa. Berarti bisa membaca dari kalender masyarakat Aceh tadi itu yang dari namanya Kenenang. Itu luar biasa tuh, kayak jadinya kayak ilmu meramal, tapi bukan ilmu meramal itu kan, tapi prediksi perhitungan gitu lah. Kalau prediksi masih kurang, tapi lebih ke perhitungan. Kita menghitungkan bahwasanya nanti bakal terjadi misalkan kayak tsunami gitu kan, makanya kita main aman lah untuk menyelamatkan diri dari itu perhitungan tadi. Luar biasa. Selain dari itu juga ada lagi nggak gitu? Kalau itu sih kearifan lokal ya, hanya itu. Oke, baik ya. Untuk sebagai ketua HMJ kan menjabat sebagai ketua HMJ. Bagaimana strategi Khalil itu membangun kolaborasi antara HMJ, lembaga observatorium, dan komunitas astronomi lain di Indonesia? Tadi ada cerita soal II Aceh kan, tentang kolaborasi itu gimana? Nah, kalau Khalil sendiri juga salah satu anggota II Aceh yang ada di Aceh. Nah, berapa orang kalau sekarang ini anggotanya? Kalau kami II Aceh misalnya ada, kalau di II Aceh ada II Aceh pusat, ada II Aceh wilayah. Jadi kalau II Aceh wilayah kami wilayah Aceh. Okay. Wilayah Aceh, kalau Khalil itu di bagian II Aceh wilayah cabang Luas Mawi. Nah, kalau ada di pengurus sekitar ada 20-an. Di Aceh? Di Aceh, di Luas Mawi khususnya. Nanti ada juga anggota-anggota yang lainnya. Berarti kalau Aceh sama Luas Mawi itu maksudnya ruang lingkupnya berbeda gitu? Berbeda. Kalau Aceh dia lebih luas. Kalau di Aceh dia mencakup dari, kalau di II Aceh sudah ada cabang Banda Aceh, sudah ada cabang Birun, sudah ada cabang Luas Mawi. Jadi yang mengkoordinir semua ini dari II Aceh wilayah. Berarti ini lokal gitu bagi lokal berarti cabang. Di Luas Mawi. Itu luar biasa. Terus tadi ke masalah untuk membangun kolaborasinya itu gimana tadi? Nah, itulah karena kita mempunyai anggota di dalam, jadi kita setiap ada agenda kita melibatkan mereka. Jadi kita ada agenda nih, yuk lah kita join sama-sama. Ajak kolaborasi, kita ajak lah gitu, join ya gitu ya. Join. Tinggal didiskusikan baru dilaksanakan dieksekusi gitu ya. Luar biasa, keren ya. Terus ini pesan untuk generasi muda falak ya, harapannya bagi mahasiswa dan generasi muda yang tertarik mendalami ilmu falak agar tetap relevan dan berkontribusi di era sains modern. Apa harapannya? Apa pesannya? Harapannya. Pesan dan harapan. Nah, pesannya itu adalah
Jangan pernah berhenti penasaran terhadap ilmu dan jangan takut untuk menjadi berbeda karena ilmu falak ini kita berbeda. Nah, jadi yang intinya kita jangan pernah berhenti penasaran dan jangan takut untuk menjadi berbeda. Nah, ilmu falak itu kan ladang ilmu yang sangat luas, menggabungkan spiritual, sains, sejarah, teknologi. Nah, tapi jangan lupa akar dari itu semua adalah tradisi dan hikmah di baliknya. Jadilah generasi falak yang tidak hanya mampu menghitung, tidak juga mampu memberi pencerahan bagi umat dan berkontribusi nyata bagi peradaban. Nah, langit itu terlalu luas. Langit itu terlalu luas untuk diabaikan begitu saja. Mantap, tuh kayak udah jadi penulis apa nih? Enggak. Mantap, keren ya, keren. Oke, ini mau tanya-tanya lagi nih, kan masih banyak sih sebenarnya pertanyaan. Cuman kan ini waktu kita kan ya memang terbatas. Cuman butuhlah beberapa pertanyaan lagi ya terkait dengan kita kan kalian kan udah ini lagi posisi di akhir ya. Iya, di akhir. Mau selesai magang atau OJT kan? OJT itu kan on the job ya. On the job Di job training kita melakukan pelatihan gitu kan. Itu gimana? Boleh ceritakan dulu pengalamannya ketika magang atau OJT di OIPUMSU. Itu gimana? Perasaan ya segala macam keluarin semua di sini kawan. Oke, langsung saja. Jadi dari hari pertama saya OJT di OIP, saya melihat banyak instrumen. Habis itu kita lihat bagaimana OIPUMSU menerima kunjungan. Itu ada dari tingkat tingkat STK, SD, SMP, mahasiswa, lalu dan ada juga di masyarakat umum. Lalu kita juga di sini semua ilmu yang ada di kampus kita praktikkan. Nah, kayak ada misalnya kayak arah kiblat. Saya juga sering mengikuti tim pengukuran arah kiblat untuk mengukur arah kiblat di suatu tempat. Kita datang, bagaimana kayak masyarakat menyambut kita, lalu kita menghitung, memberikan edukasi terhadap tentang arah kiblat. Nah, sini saya mendapatkan itu semua. Kemarin sekali ya? Kalau di OIPUMSU kita dua kali. Dua kali ya. Kemarin masih ingat lokasinya? Masih ingat di Tanjung Morawa sama satu lagi di daerah Kim. Pengalaman tuh. Pengalaman besar. Pengalaman. Sama Selain, di sini kemarin pas ada kegiatan gerhana bulan. Gerhana bulan. Sempat ikut ya? Sempat ikut dan ada juga di kegiatan Inom kemarin. Inom juga, gerhana bulan Inom, luar biasa. Mungkin itu aja? Nah, itu aja sih. Itu aja. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau gitu, terima kasih Khalil Muhammad Khalil Mubarak yang sudah membagikan pengalamannya, sudah memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim OIPUMSU. Dan terima kasih juga untuk hadirannya di podcast kita pada hari ini, podcast yang ke-47 ya, luar biasa. Kalau gitu, terima kasih Khalil. Sebagai tanda berakhir, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.